Saya akan menceritakan sedikit tentang iman saya. Memang kalau saya rasakan tuh seperti stuck gitu aja ya. Di situ-situ aja iman saya. Ya. Memang saya warisan Mbak Rohan ya. Warisan Bang. Saya dibaptis sudah 7 tahun. Terus bapak saya juga waktu itu masih kadumpen, masih belajar juga. Gitu ya. Jadi dibesarkan dengan keluarga Katolik yang masih belajar. Kakek nenek orang Arab, Islam. Tapi waktu bapak, ibu ikut katekumen, anak-anak dibaptis udah TK gitu ya. Kakek nenek itu berpesan, jalankan apa yang sudah kamu pilih. Itu yang selalu saya ingat ya. Dalam perjalanan itu kalau dulu itu cucu-cucunya atau anaknya nggak gereja, mungkin kakek nenek itu marah. Padahal di rumah kalau Kamis malam Jumat itu dipakai untuk pengajian. Tapi kalau anak cucunya hari Minggu nggak ke gereja, kakek nenek marah, sampai dipukulin sama digembok. Dengan perjalanan itu, saya merasakan perjalanan itu kayak saya harus mencari sendiri. Ya. Dibaptis 7 tahun, sekolah di Katolik. Begitu sudah dibaptis itu, saya bangga seperti Pak Roland katakan tadi ya. Setelah dibaptis, terus bisa komuni pertama, ya, bangga. Ikut Kristina, ikut itu. Sampai umur 17 menerima krisma. Setelah menerima krisma itu, saya sudah lulus SLA ya, langsung merantau ke Kalimantan. Di situ sempat jatuh iman saya, karena di Kalimantan saya harus mencari gereja tempat saya untuk berdoa. Ya. Hampir 1 tahun belum ketemu, tapi di hati saya itu nggak ada perasaan mau pindah atau apa. Tetap ingat Yesus, tapi di situ kita mulai berbuat yang enggak. Mulai mengenal miras, mengenal gitu kan, ya, gitu. Selama di Kalimantan kan hampir 2 tahun mengenal hal-hal seperti itu. Jatuh terus, tapi di hati itu tetap mengenal Yesus di situ ya. Sampai ketemu gereja di sana. Akhirnya mulai pelan-pelan ngikutin. Setelah 3 tahun lebih saya di Kalimantan, saya pulang lagi ke Malang. Saya di Malang orangnya. Pulang ke Malang hanya ke 1 minggu. Saya merantau lagi ke Tangerang. Ke Tangerang juga gitu. Di Tangerang lebih susah lagi ya. Di sana ya mulai kalau berkelahi itu udah biasa di sana yang gitu sama orang tempat itu ya, yang saya alami dulu itu. Jadi tahun 87, 88, 89 saya di Tangerang itu di daerah Mau. Kalau saya nggak berani berkelahi di sana, saya diinjek-injek sama orang sana. Di sana dari gereja juga jauh ke Danmogot. Tapi itu ke Danmogot. Tapi berjalan waktu dengan kita mengalami suatu hal-hal yang negatif tadi, saya masih sempat bertemu dengan teman-teman yang seiman ya, yang sering mengajak. Memang kadang-kadang ya juga masih ngajak minum kayak gitu ya, seperti itu ya, saya alami seperti itu ya. Tapi masih mengenal Tuhan ya, gitu ya. Akhirnya dengan berjalan waktu, kita mulai mendekatkan lagi, sampai mengenal cewek di sana. Cewek Katolik, tapi juga menyakitkan lagi cewek itu, turun lagi saya waktu itu, sampai nggak mau ke gereja. Akhirnya saya cuma ya lari ke Jakarta, pindah ke Jakarta ya. Di situ nggak ke gereja, pekerjaannya Pak, habis kerja sampai Jumat, 1 minggu saya harus pergi. Saya sering ke Lampung, ke Kalimantan, ke Palembang waktu itu ya. Cuma gitu aja. Sampai keluarga itu merasa ketakutan.
takut kalau saya itu ada apa-apa, akhirnya kakak saya disuruh ikutin di saya untuk menjaga waktu itu ya. Saya nggak mau gitu, akhirnya saya pulang lagi ke Malang tahun 97 di Malang 1 tahun, ya vakum gitu, nggak ikut komunitas, nggak ikut apa-apa, pokoknya di Malang di rumah aja. 98 saya mulai ke Bandung, mulai mengenal mantan pacar saya ini ya. Tahun 2000 saya menikah pada usia 35 tahun. Tahun lalu mengenal istri saya itu, di situ mulai dekat lagi, ikut kegiatan, ikut komunitas. Memang sampai jatuh di usia 50, merasa jenuh sekali. Usia 50 nggak mau ikut malah, ikut lingkungan, nggak ke gereja, nggak di rumah kerja, pulang kerja gitu aja. Itu 2 tahun lebih seperti itu. Ya. 53 mulai sadar lagi, masuk lagi komunitas sampai saat ini. Itu yang saya alami, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Salam, selamat malam. Selamat malam. Saya akan menceritakan perjalanan iman saya. Mudah-mudahan ini juga menjadi berkat yang buat kita semua, menguatkan ya, khususnya kita yang ikut camp dan dibakar dengan perjalanan iman saya. Saya mempunyai warisan iman Katolik ya dari orang tua saya Katolik. Dan boleh dikatakan ya ikut-ikutan orang tua iman saya. Terus berjalan waktu saya mulai sekolah SD, SMP, SD kelas 6 saya ikut katekumen di Gereja Sini. Tahun 80 saya baptis, ya, terima komunitas. Setelah lepas itu saya udah ini jauh lagi lah, kalau di grafik tadi jauh dari Tuhan lah, saya turun ke bawah ke angka 3, jauh dari Tuhan. SMP, SMA terus sampai ketika saya SMA terus kerja juga masih dalam, boleh dikatakan dalam kekelaman gitulah, jauh dari Tuhan, ke gereja jarang. Udah kerja, saya kerja merantau ke Denpasar, di situ juga masih jauh. Nah, terus beberapa tahun Denpasar saya balik ke Bandung, kerja di Bandung. Baru setelah kerja beberapa tahun di Bandung, baru saya mulai agak mau ke gereja lagi. Nah, udah ke gereja lagi karena udah terlalu lama nggak ke gereja, saya terpengaruh lagi, jauh lagi nggak ke gereja. Suatu saat saya dengan rekan kerja ketemu, ada yang ngajakin ke gereja, ya saya coba ikut, karena saya juga udah lama nggak ke gereja, ikut. Ternyata yang ngajak ke gereja saya itu bukan dari Katolik, tapi dari Protestan. Saya kebetulan teman itu juga perempuan. Nah, terus saya ikut ke gerejanya dia, sedikit ikut kebaktian. Nah, udah beberapa kali, saya rasanya diingetin kalau dengar firman Tuhan, khotbah pendeta kan hebat. Saya benar enak. Oh, ini bisa masuk nih, terima kan. Saya di situ agak dibangun iman yang tadinya udah jauh dari Tuhan, kembali mulai bergairah. Saya ikut, dia ikut. Kita beberapa tahun, saya sibuk lagi dengan kerja ini, turun, tapi masih. Oh ya, ini kan si perempuan ini teman kerja saya juga.
ikut lagi, turun lagi. Akhirnya dia juga ingatkan lagi. Akhirnya saya ikut lagi. Nah setelah sekitar umur 40-an, saya rajinlah ke gereja. Teman saya ini udah rajin-rajin, keenakan. Si teman kerja ini semakin ini, ke saya kan semakin apa ya, supaya saya tuh rajin ke gereja, diingetin. Akhirnya saya di situ tertarik ingin ikut. Dan akhirnya setelah itu, selain saya ingin beribadah dengan dia, terus saya dengan perubahan itu justru selain ada hubungan kerja, bareng ibadah, ada hubungan spesial juga di antara. Sehingga kami pada tahun 1999 itu usia bukan 40 ya, tapi 30 ya. Umur saya 30 waktu itu. Usia 31 ya. Tahun 1999 saya menikah dengan dia di gerejanya. Jadi diberkati secara Protestan. Nah, setelah diberkati, otomatis saya kan bergereja ikut sana. Karena saya merasa di sana tumbuh, iman saya itu tumbuh. Terus lama-lama saya semakin aktif, ditariklah saya jadi pelayan di sana. Sebelumnya istri saya yang jadi pelayan sekali. Bahkan sebelum menikah juga istri saya sudah jadi pelayan. Lama-kelamaan kok saya, kenapa? Saya tanya-tanya, kenapa kok saya ditarik? Mungkin karena saat itu mungkin selain butuh tenaga pelayan, karena gerejanya nggak besar, nggak, jemaatnya juga nggak banyak, ya di bawah 100 lah. Nah, disitulah saya diajak, tiba-tiba saya juga mau, karena mungkin merasa saya tumbuh di sana, saya ikutlah di dalam pelayanan. Saya ditunjuk jadi penatua di salah satu gereja Kristen di Cijerah sini, dari sana taman dulu. Sana saya baru merasa dekat sekali sama Tuhan. Saya merasa diberkati, terjun di pelayanan, baik di pemuda, di kaum pelpri pelayan pria ya, kalau di Protestan itu tadi saya tahu itu pelayan pria, juga terlibat di sekolah minggu. Itu lumayan, saya 2 periode di situ di gereja itu melayani lewat sekolah minggu, pelpri, dan juga di dalam peribadatan gitu. Nah setelah itu tiba-tiba di dalam gereja itu ada suatu persoalan di pada keluarga istri saya. Mungkin saya nggak tahu benar ada masalah mungkin dengan pihak gereja apa. Nah disitulah keluarga istri saya itu keluarlah dari gereja itu. Secara otomatis saya ikut keluar. Keluar dari situ saya mulai cari gereja lagi. Saya ke Ignatius. Tapi Bapak masih ini Katolik. Kecilnya Katolik. Karena saya dewasa nikah sama Protestan. Iya. Saya masuk Ignatius nih Pak. Ignatius, istri saya udah ikut novena, udah segala macam. Ini masih saya keluar dari Protestan itu sama istri. Udah gitu baru bingung nih, kemana nih saya? Dari Ignatius, istri saya merasa kurang nyaman. Udah saya biarin. Terus tiba-tiba ngajak ke Pantai Kosta. Saya nyoba di Pantai Kosta sampai terakhir 3 bulan yang lalu lah masih di Pantai Kosta. Nah dari situ saya keliling gereja kecil Katolik, Protestan, Pantai Kosta. Saya kok pertumbuhan iman saya begini. Ada semangat waktu itu, tiba-tiba ada kejadian. Iya, terus masuk ke intensif Pak, istri saya seakan-akan nggak cocok. Ya. Ke Pantai Kosta, istri saya enak, saya kok kayaknya ada yang kurang. Ya. Terus saya merasa apa mau gini aja hidup saya.
Katolik. Iya. Ya. Saya renungkan ingat masa kecil. Saya Ya. saya katekumen. Terus saya juga sering ini dengar kasus-kasus di pelayanan. Tiba-tiba saya tergerak ingin saya secara diam-diam ikut misa. Mungkin sekarang saya bulan. Pas lihat di gereja ada pengumuman. Setelah dengar itu, kebetulan Bapak Andre ke rumah. Dia bikin evangelisasi ke saya, ngobrol sama saya. Dia bagus, berdua sama Lazarus kalau nggak salah dulu ke rumah. Saya dievangelisasi sama dia, ngobrol akhirnya. Ya. Ini apa ada chemistry? Ya. Dari situ juga saya semangat. Oh ini kayaknya saatnya saya harus balik atau Puji Tuhan. ya. Soalnya buat apa saya dulu dasarnya di Katolik kok selama putar-putar di luar Katolik. Saya bukan ada sukacita. Saya tidak ini berkat luar biasa juga di luar. Karena apa? Dengan berkeliling begitu, saya bertambah. Justru iman dasar saya itu dikuatkan. Dan yang tadinya dengan pengalaman itu tertipu, justru dengan berputar-putar ini kembali terbuka dan keterbukaan apa nih yang kosong. Saya harus balik lagi. Disitulah. Makanya saya ikut camp itu bukan sama Pak enggak. Jadi ada dorongan, ada kerinduan, ada ya. semangat. Ya. Dan sampai hari ini saya mengikuti camp udah 5 hari. Saya sangat merasakan ini sangat terasa saya. Terasa ada gairah. Ada dorongan, ya, dorongan yang begitu luar biasa. Oke. Ya. Puji Tuhan, ya. Mudah-mudahan ya. Dengan itu camp ini kita semua ya. Ini kita udah terpilih sama Tuhan, sudah dipilih. Ya. Mudah-mudahan selesai camp ini kita simpan dari pelayan. Amin. Mungkin hanya itu ya. Thank you, ya. David Effendi, biasa dipanggil Pak David. Saya kebetulan pengurus hubungan juga. Sebenarnya iman saya memang dari lahir. Khususnya saya berasal dari Flores di Kabupaten Ende. Jadi saya sebenarnya yang membuat iman saya kuat itu adalah orang tua saya. Karena orang tua saya semenjak kami masih hidup bersama suka menolong orang, memberi orang pekerjaan, cari pekerjaan untuk orang, tapi dia tidak meminta sesuatu apapun dari orang-orang itu. Itu yang perbuatannya yang menjadi tergugah oleh kami anak-anaknya, sehingga kami pun merantau masih membantu orang untuk mendapatkan pekerjaan. Itu yang membawa kami, iman kami tetap teguh di dalam keteladanan Bapak kami. Sedang kalau sifat Bapak saya, setiap ada orang susah, dia selalu bantu, apalagi dalam hal kematian, dia pasti yang pertama datang untuk menghibur orang. Itu yang kami senang dari apa yang diteladani oleh Bapak saya. Dan juga kalau yang tiga, kalau kami tidak ke gereja dalam satu hari atau dalam minggu itu kami nggak ke gereja, itu nggak diberi jatah makan. Nah, itu yang kami sampai sekarang kami ingat. Begitupun kami jalan dengan anak-anak kami sekarang, kami juga begitu keras, karena jangan lupa dengan Tuhan. Dan waktu kami merantau semua, Bapak saya bilang jangan lupa berdoa dan juga jujur dalam kejujuran itu penting untuk kehidupan kamu sekalian. Itu yang saya alami sampai sekarang. Terima kasih. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Margareta Suwarti. Suka dibilang orang Batak padahal saya orang Jawa asli.
saya anaknya kan 5, jadi itu ya gajinya kecil, jadi di negeri kan sedikit gitu, akhirnya bapak berpindah pekerjaan, ya apa aja lah dia kerjakan. Terus yang mempengaruhi iman saya dari kecil itu saya 5 orang yang diajak ke gereja itu saya. Soalnya bapak saya kan dulu nggak punya kendaraan, adanya sepeda itu udah cukup, lebih cukup gitu. Jadi yang diajak saya diboncengin di belakang. Terus saya jadi ingat kalau bapak teh suka ngajarin harus suka ke gereja. Jadi saya kalau di gereja ya ingat, kok saya di gereja apa yang diajarkan ya, kok intinya Tuhan Yesus terus gitu ya. Saya sadar, oh iya saya berarti Katolik gitu ya. Tapi saya kan sekolah di negeri. Nah, waktu itu kan teman-teman banyak Muslim, ada 2 atau 3 teman saya yang Katolik, tapi saya sadar teman-teman saya itu sama saya itu cocok semua Katolik. Kalau di pelajaran Katolik semua kami apapun selalu bareng. Nah, jadi yang mempengaruhi teman-teman saya juga mempengaruhi saya rajin ke gereja atau pertemuan lingkungan. Putra Agama pun juga aku alami waktu itu. Ya, saya pengaruh ke guru agama juga. Jadi saya selalu diajarkan berdoa. Pokoknya saling itu kalau adik-adiknya berdoa juga diajari suruh berdoa gitu. Terus jadi anak harus sama orang tua, harus jangan berani gitu. Harus lebih menghormati, terutama kalau yang lebih tua. Saya jadi ingat sampai sekarang. Jadi sampai sekarang saya juga walaupun orang tua ada yang udah nggak ada, tapi tetap selalu mendoakan. Terus yang pengaruh iman saya juga waktu saya sama sekolah saya dulu kan SMP itu suka di gereja ya. Kalau misa lingkungan itu saya selalu ada misa sekolah. Setiap Sabtu saya pasti ada misa setiap Sabtu di gereja. Kalau di Klaten, saya namanya Kota Klaten ya. Itu di sana ada susteran sama kluteran, jadi banyak umatnya yang Katolik di sana. Begitu. Terus sampai sekarang saya waktu itu di Jawa, terus di Bandung di sini. Di Bandung saya di Sumbersari. Saya dulu guru KKRI sama teman-teman udah mati di situ. Terus waktu itu saya punya jodoh di situ. Akhirnya menikah di Sumbersari kanoniknya, tapi menikahnya di Klaten. Nah itu saya juga dulu pengennya saya punya suami yang seiman. Kalau nggak seiman saya berkomitmen harus seiman. Kalau nggak seiman saya nggak mau. Tapi puji Tuhan sampai umur 33 saya baru menikah. Tapi ya Tuhan mengabulkan saya doa-doa saya, karena saya selalu novena waktu itu tengah malam saya lakukan. Puji Tuhan gak lama saya dikasih Tuhan. Nah itu sampai sekarang saya menjadi orang Katolik dan saya membimbing keluarga kami menjadi semua Katolik. Semoga sampai selamanya kami akan tetap mengikuti Yesus. Itulah perjalanan kami keluarga. Terima kasih.